Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titi Relia Lestari dari kelas 3A dengan NIM 199509 dengan dosen pembimbing Ibu Apoteker Husnani MSc. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang uji keamanan kosmetik. Yang pertama, pengertian kosmetik. Kosmetik adalah produk yang digunakan secara eksternal untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Tes keamanan kosmetik ini perlu dilakukan karena kosmetik ini digunakan pada kulit yang sehat dan dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, terdapat 9 jenis tes keamanan kosmetik yang diperlukan untuk pengujian bahan kosmetik yang mengandung bahan baku baru. Yang pertama ada uji toksisitas akut, uji iritasi primer, uji iritasi kumulatif, sensitivitas, fototoksisitas, fotosensitivitasasi, iritasi mata, mutagenitas, dan human patch test. Yang pertama, uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Uji toksisitas akut ini termasuk ke dalam jangka pendek, yang mana dosis yang digunakan pada uji ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetik itu tertelan dapat menimbulkan toksik atau tidak dan mengetahui sistem toksiknya. Pengujian ini untuk kosmetik yang pemakaiannya sering. Selanjutnya, uji iritasi primer. Uji iritasi primer ini yaitu pengujiannya bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia, yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi iritasi pada kulit. Yang pertama, bahan-bahan baku yang digunakan untuk pengujian yang mempengaruhi respon kulit. Yang kedua, faktor biologis meliputi faktor genetik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit individual yang berbeda sehingga respon inflamasi yang ditimbulkan akan berbeda. Yang ketiga, faktor lingkungan. Saat pengujian, kondisi lingkungan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan. Misalnya, dilakukan pada suhu kamar akan berbeda hasilnya dengan ruangan ber-AC serta cuaca yang berbeda pada setiap negara. Dan yang keempat, cara penggunaan. Pengaplikasian material yang digunakan akan diuji harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula. Uji iritasi kumulatif. Uji iritasi kumulatif ini yaitu tes yang pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama daripada tes sebelumnya. Dan untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Uji sensitivitas. Tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik yang diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, uji fotosensitisasi. Fotosensitivitas diinduksi terlebih dahulu karena bermasalah dengan imun. Cara induksinya yaitu menggunakan sinar UV yang kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Respon fotosensitivitas yaitu aktivasi bahan oleh cahaya, perubahan fungsi seluler sistem kekebalan, dan perubahan dalam interaksi antara material dan sel-sel sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, uji iritasi mata. Tes ini tidak dilakukan pada mata manusia, melainkan menggunakan mata kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisar 2-4 detik. Apabila mengiritasi, maka akan timbul kemerahan atau bengkak, dan setelah pengujian langsung, bilas bagian mata yang digunakan dengan air hingga bersih. Biasanya, produk-produk yang harus dites itu meliputi kosmetik mata seperti maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup, remover, dan lain-lain. Kosmetik wajah seperti foundation, blush on, face powder, lipstick, dan lain-lain, serta kosmetik lain seperti
nail cosmetic, hair care production, body lotion, dan lain-lain. Selanjutnya, uji mutagenitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk dapat menyebabkan mutasi gen atau tidak. Tes mutasi pada bakteri, contohnya pada bakteri Salmonella dan E. coli kromosomal Abetarion test. Contohnya menggunakan sel lineage evaluasi yang dilakukan dengan menghitung jumlah sel di mana penyimpangan kromosom struktural atau poliploid muncul. Dan terakhir yaitu pada human test. Human PET dikarenakan kondisi kulit hewan yang tidak begitu menggambarkan kondisi kulit manusia, maka dilakukanlah pada human PET. Tes ini dilakukan pada kulit, lengan, dan punggung belakang, serta menghindari bagian wajah. Tes ini juga menimbulkan dermatitis setempat yang mudah sembuh. Kemungkinan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul hiperpigmentasi dan harus dikontrol relawan yang akan dites. Sekian presentasi dari saya mengenai uji keamanan kosmetik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.